Rianti untuk pertama kalinya merasakan ikatan batin ketika memeluk Mutiara. Ketika Rianti melepaskan kepergian Mutiara untuk terakhir kalinya, Mutiara pun lantas dipeluk oleh Rianti. Rianti sengaja melakukan itu kepada Mutiara. Rianti beri perhatian lebih kepada Mutiara agar Rianti terlihat baik di hadapan semua orang. Mutiara saat itu sangat senang sekali jika dipeluk oleh Bu Rianti, karena selama Mutiara bekerja di rumah Bu Rianti selalu marah kepada Mutiara. Baru kali ini Mutiara merasakan kasih sayang dari Bu Rianti. Mutiara sangat senang sekali jika dipeluk oleh Bu Rianti. Mutiara pun merasakan jika pelukan Bu Rianti seperti pelukan seorang ibu. Begitu juga dengan Rianti. Ketika Rianti memeluk Mutiara, Rianti pun merasa tenang. Rianti pun merasa hangat dalam hatinya. Rianti pun merasa heran dengan perasaannya itu. Entah apa yang dirasakan oleh Rianti ketika memeluk Mutiara. Kenapa tiba-tiba saja Rianti merasa dekat sekali dengan Mutiara? Rianti merasa seperti memeluk anaknya sendiri. Sementara itu Mutiara pun sangat senang sekali bisa merasakan perhatian yang sangat lebih dari Rianti. Ini adalah kedua kalinya Rianti berikan perhatian lebih kepada Mutiara. Sebelumnya Rianti juga pernah berikan perhatian kepada Mutiara dan membela Mutiara di hadapan Kenzo. Saat itu Mutiara dan Kenzo sedang berdebat mengenai hasil tes DNA itu. Karena ketika Kenzo mengambil hasil tes DNA itu bersama Mutiara, Firman dan Nurianti, Kenzo pun merasa curiga dengan orang yang telah menabraknya begitu saja. Kenzo pun merasa yakin jika hasil tes DNA itu sudah ditukar oleh seseorang. Bahkan sebelumnya Kenzo sudah mencoba untuk mengikuti orang itu. Tapi sayangnya Kenzo kehilangan jejak orang itu. Kenzo tidak tahu jika orang itu adalah orang suruhan Sandra. Sandra sudah berhasil menyuruh orang itu untuk menukar hasil tes DNA itu yang ada di tangan Kenzo. Sandra minta orang itu agar pergi segera dari rumah sakit agar Kenzo tidak menemukannya. Meski Kenzo gagal menemukan orang itu, sampai detik ini Kenzo pun merasa tak percaya jika Firman itu adalah orang tua kandung Mutiara. Kenzo merasa yakin jika hasil tes DNA itu sudah ditukar oleh orang yang telah menabraknya. Bahkan saat itu Kenzo ingin memastikan apakah hasil tes DNA itu asli ataukah bukan. Kenzo meminta hasil itu kepada Mutiara. Kenzo sempat marah kepada Mutiara kenapa Mutiara berikan hasil itu kepada Firman. Kenzo katakan kepada Mutiara jika Kenzo butuh hasil tes DNA itu karena Kenzo curiga jika hasil tes DNA itu adalah palsu. Kenzo katakan pada Mutiara jika ada oknum petugas yang telah menukarnya. Mutiara pun lantas marah dan kesal kepada Kenzo. Sebelumnya Kenzo curiga kepada Firman. Sekarang Kenzo curiga kepada petugas laboratorium itu. Mutiara kesal kepada Kenzo kenapa semuanya dicurigai oleh Kenzo. Mutiara katakan kepada Kenzo jika Mutiara sudah melakukan semuanya demi Kenzo. Bahkan Mutiara sudah yakin jika Firman itu adalah bapak kandungnya Mutiara. Mutiara pun merasa yakin jika sebenarnya Kenzo tak mau jika Mutiara pergi dari rumahnya. Mutiara katakan kepada Kenzo jika Kenzo butuh bantuan Mutiara agar Mutiara bisa disuruh-suruh oleh Kenzo. Mutiara pun katakan kepada Kenzo jika Kenzo hanyalah egois untuk mementingkan dirinya sendiri. Saat itulah Mutiara merasa diperhatikan oleh Rianti. Rianti merasa setuju dengan ucapan Mutiara. Rianti minta Kenzo untuk menerima hasil tes DNA itu. Rianti katakan kepada Kenzo jika Mutiara sudah bahagia bisa bertemu dengan bapak kandungnya itu. Hari ini sepertinya Kenzo sudah ikhlas melepaskan kepergian Mutiara dari rumahnya. Meski sebenarnya hati Kenzo sangat berat untuk melepaskan kepergian Mutiara. Meski Kenzo merasa jika ucapan Mutiara sudah benar, jika Kenzo tak bisa melepaskan Mutiara pergi dari rumahnya. Dan Kenzo lah yang telah mencari alasan untuk agar Mutiara tidak pergi dari rumah itu.
Kenzo tak bisa membohongi perasaannya kepada Mutiara, karena semenjak keberadaan Mutiara di rumah Kenzo, Kenzo bisa merasakan kebahagiaan yang tidak pernah didapatkan oleh Kenzo sebelumnya. Mutiara selalu punya cara buat Kenzo agar Kenzo bisa tersenyum kepada Mutiara. Sayang sekali saat itu, Kenzo tak bisa mengungkapkan perasaannya kepada Mutiara, karena tiba-tiba saja Rianti mendatangi mereka. Padahal saat itu Kenzo ingin menyatakan perasaannya kepada Mutiara. Kenapa Kenzo tak ingin jika Mutiara pergi dari rumahnya? Karena sebenarnya Kenzo punya perasaan kepada Mutiara. Kenzo selalu terbayang-bayang dengan Mutiara, dengan kenangan-kenangan Mutiara bersama dirinya. Kenzo merasa bakal kangen terus kepada Mutiara. Kenzo merasa jika dekat dengan Mutiara, hati Kenzo merasa tenang dan bahagia. Meski hari ini Mutiara sudah tinggal bersama dengan Firman di rumahnya, Kenzo pastinya tak akan berhenti untuk mengunjungi Mutiara. Kenzo berjanji bakal selalu menjaga Mutiara, dan Kenzo bakal melindungi Mutiara dari kejauhan. Kenzo minta Mutiara untuk beritahu dirinya jika Mutiara punya masalah atau butuh bantuan Kenzo. Sepertinya Kenzo tak akan tinggal diam melepaskan Mutiara tinggal bersama Firman. Sepertinya Kenzo bakal memantau Firman bersama dengan Mutiara. Kenzo ingin memastikan apakah Firman itu benaran bapak kandung Mutiara ataukah hanyalah bapak palsu Mutiara. Kenzo sepertinya berkali-kali mendatangi rumah Mutiara untuk memastikan Mutiara aman. Padahal tujuan Kenzo sebenarnya, Mutiara ingin melihat Kenzo. Mutiara kangen kepada Kenzo. Setelah Mutiara tak bekerja lagi di rumah Kenzo dan menjadi ART-nya Kenzo, Kenzo sangat merasakan kehilangan Mutiara. Kenzo merasa ada yang kurang dalam hidupnya, karena biasanya Mutiara lah yang selalu melayani Kenzo. Kenzo sepertinya tidak bisa melupakan Mutiara begitu saja. Kenzo merasa jika Mutiara tidak bisa digantikan oleh siapapun di hatinya. Sementara itu, Mutiara pun merasa heran dengan bapak kandungnya itu, karena saat itu Firman memberikan sebuah foto bayi Mutiara sejak kecil. Mutiara pun merasa heran melihat foto bayi itu, karena tidak ada tanda lahir di kaki foto itu. Mutiara pun merasa heran kepada foto itu, apakah itu foto bayinya ataukah tidak, karena seharusnya di kaki bayi itu ada tanda lahir seperti yang dimiliki oleh Mutiara.